Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mbak Ndut Abbas. Video kali ini saya mau menceritakan kisahnya anak saya ini ya teman-teman ya. Kisahnya anak saya ini divonis jantung bocor teman-teman. Asal mulanya itu anak saya lahir normal teman-teman. Timbangan juga normal 3,4 kilo, panjang 50 cm. Tapi di saat lahir itu emang anak saya tidak mengalami gejala apapun teman-teman, tapi cuman di tangan seperti ininya tuh kayak pergelangan gini ya teman-teman ya. Ini tuh seperti kayak warna biru nih sampai sini. Sini sampai sini tuh warnanya biru teman-teman. Itu. Nah, tapi saya cuman tidak menyadari kalau itu sakit apa-apa, cuman saya biasanya paling anak kecil, bayi ya biasa kayak gitu teman-teman. Tapi di saat anak saya umur 4 menjelang 5 bulan itu anak saya emang nurun drastis ya teman-teman, seperti timbangannya itu tidak mau naik-naik satu, terus mengalami batuk flu itu yang tidak berhenti-berhenti ya. Itu jadi akhirnya saya tuh disaranin sama tetangga, itu ada dokter, coba kamu bawa aja ke sana anaknya, siapa tahu biasanya dokter itu suka tahu anaknya penyakitnya apa-apa gitu teman-teman. Jadi saya tuh nurutin saran dari tetangga, jadi saya pergilah ke dokter ini. Di situ saya itu ya bilang aja kalau anak saya sakit batuk flu gitu ya, minta obat biasa ya teman-teman. Tapi biasa di situ ditimbang dulu terus diperiksa. Itu dokternya kaget ya teman-teman melihat timbangan anak saya, terus nanya umurnya itu sekitar udah mau 5 bulan kok timbangan cuman 4 kilo teman-teman. 4 kilo itu padahal dia udah mau 5 bulan, terus lahirnya pun 3,4, itu jadi cuman naik berapa on doang teman-teman gitu. Terus dokter ini ngelihat meriksa anak saya tuh tanpa yang di sini tuh teman-teman alat, cuman langsung dipegang gini aja. Itu langsung dia itu ngomong ceplos aja teman-teman sama saya kalau anak saya itu mengalami jantung bocor gitu. Aduh, dari situ saya tuh shock, terus lemas teman-teman. Bukan gimana nggak lemas nggak shock ya, saya tuh nggak tahu jantung bocor itu sakit apa gitu. Karena saya tuh mendengar tuh paling orang tuh sakit jantung kan orang-orang dewasa yang karena makan apa karena ngerokok apa karena apa gitulah, intinya kan orang dewasa yang merasakan sakit jantung gitu. Kok ini anak kecil kok sakit jantung bocor, kan saya tuh baru denger gitu ya teman-teman gitu. Dari situ dokter ini menyarankan saya untuk tidak pergi-pergi ke dokter lain-lain lagi, langsung ke rumah sakit yang besar aja, yang fasilitasnya tuh lengkap teman-teman, alat-alatnya gitu. Dari situ saya ke rumah sakit yang besar. Dari rumah sakit besar itu saya ditanganin sama dokter anak dulu. Dokter anak pun juga meriksa kalau memang anak saya itu ada jantung bocor, tapi untuk memastikannya kembali itu maksudnya mastiin bener-bener enggak nih anak ini jantung bocor, itu harus anak saya diperiksa melalui eko apa echo gitu loh teman-teman. Kalau saya ngomongnya ya tak USG aja gitu. Jadi ya pokoknya di USG itu sama dokter gitu ya, tapi kayaknya itu dokter jantung ya teman-teman di situ, tapi cuman prakteknya untuk USG aja gitu ya. Udah di USG ini akhirnya keluarlah hasilnya teman-teman. Nah, keluarlah hasilnya, akhirnya dibacain sama dokter anak ini gitu. Dibacain sama dokter anak ini ya, dia ngejelasin bahwa anak kamu jantungnya bocor sekitar 1,5 cm teman-teman. Itu 1,5 cm itu panjang banget teman-teman. Udah gitu terus dokternya pun nanya, ibu udah punya belum anaknya BPJS, karena sakit ini tuh kedepannya biayanya besar teman-teman. Itu udah yang bikin tambah saya tuh shock dan lemes gitu ya. Cuman saya alhamdulillah anak ini udah saya siapin bikin BPJS dari bayi ya teman-teman, dari sebelum lahir itu udah saya bikinin gitu. Tapi cuman sebelum sakit ini dia belum aktif, tapi udah sakit baru diaktifin itu BPJS-nya gitu. Karena dokter anak ini aja pun melihat anak kamu tuh pasti dioperasi, tidak diobat gitu. Sedangkan kalau saya pernah denger gitu teman-teman ya, dokter anak ini juga ngejelasin,
Itu pun kalau kamu nggak punya BPJS buat anak kamu, itu untuk proses operasi aja itu sekitar memakan biaya tuh sekitar 200 juta teman-teman. Tambah lemes saya teman-teman, 200 juta. Terus saya tuh nyari di mana gitu loh. Saya itu cuman kerja kuli, bapaknya juga kuli gitu. Kuli, kalau kuli yang gajinya gede ya nggak masalah ya teman-teman ya gitu. Kuli cuman kuli, saya kuli nyuci, nah bapaknya juga kuli gitu ya, ya udah gitu. Jadi saya tuh mikir ya udah, alhamdulillah saya tuh udah bikinin BPJS, ya udah. Dari situ dokter anak ini merujuk saya lagi ke rumah sakit yang lebih besar, itu khusus jantung teman-teman gitu. Dari situ saya tuh dirujuk lagi ke dokter jantung. Dari situ saya udah dapet di dokter jantung ini, saya tuh tiap bulan harus kontrol anak saya, nebus obat, ngambil obat teman-teman, karena saya kan udah pakai BPJS ya. Jadi saya tuh ngambil obat aja tiap bulan, itu anaknya juga diperiksa tiap bulan, dilihat perkembangannya seperti apa jantungnya gitu. Tapi ya kalau dilihat perkembangannya ya nggak ada perkembangannya teman-teman, karena yang bolong yang bocor ini belum ditempel, belum diapa-apain teman-teman, cuman dikasih obat aja gitu. Karena menunggu proses untuk operasi itu saya harus menunggu selama 6 bulan teman-teman. 6 bulan itu anak saya baru diproses mendapatkan panggilan mau dioperasi gitu. Udah dapat 6 bulan kali pertemuan sama dokter jantung, akhirnya saya diproses. Anak saya ini mau nggak mau harus melakukan operasi jantung melalui itu bypass teman-teman. Itu bypass tuh seperti dadanya ini dibelah teman-teman, dibelek gitu. Nah itu nggak tahu tuh teman-teman, bayangin aja, dada dibelek, jantung dibenerin, jantung bolong bocor, itu terus ditempel pakai apa, itu udah pikirannya tuh kemana-mana teman-teman, udah nggak karu-karuan gitu. Ya udah dari situ akhirnya anak saya melakukan operasi. Alhamdulillah 11 bulan umurnya itu melakukan operasi, sampai sekarang udah umur 4 tahun setengah ya teman-teman. Alhamdulillah sampai sekarang udah normal ya, kayak makan apa tuh udah nggak ada sensitifnya. Terus kayak perkembangan badannya juga seperti anak-anak lain teman-teman, maksudnya ada kemajuan badannya, nambah berat badannya gitu juga ada teman-teman. Jadi ini ya sebagai pengalaman saya aja ya teman-teman. Mudah-mudahan kalau teman-teman ada yang merasakan ngalamin gitu, maksudnya seperti anak saya ini, ya tolong cepat diperiksakan ya teman-teman. Jadi tuh jangan ambil gampang aja, jangan ambil gimana ya, maksudnya tuh kayak orang biasanya sakit batuk flu gitu tuh cuman dianggapnya alah biasa sakit batuk flu kayak gitu doang. Tapi jangan teman-teman, kalau batuk flu-nya itu sampai berkepanjangan, terus sampai anak tuh biru-biru kayak gini ya teman-teman, itu terus badan apalagi timbangan tidak naik-naik, itu harus pantas dicurigain ya teman-teman. Jadi cepat diperiksain ke dokter, jadi lebih cepat lebih baik teman-teman. Kalau ada gejala apa-apa tuh kita cepat ngobatin, jangan sampai kebablasan yang enggak. Soalnya jantung bocor ini tuh bahaya loh teman-teman. Maksudnya bahayanya tuh apalagi kalau udah yang kena saraf sampai ke otak gitu teman-teman. Ya Allah, kayak anak bodoh itu loh teman-teman. Maksudnya Masya Allah gitu ya. Apalagi yang udah kena saraf ke kaki itu nggak bisa jalan teman-teman. Makanya saya tuh bersyukur banget anak saya tuh nggak sampai segitu-gitunya teman-teman. Karena dalam jangka umur dia 4 sampai 5 bulan itu saya udah mengetahui kalau anak saya ini ada sakit jantung bocor gitu. Jadi saya tuh cepet gitu kan, maksudnya ya periksa ya gimana gitu, saya tuh udah ada saran dari dokter gitu. Jadi segitu aja ya teman-teman ya video kali ini. Mudah-mudahan bisa share ke teman-teman di luar sana. Kalau ada anaknya yang seperti ini, cepat diperiksakan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sehat semua. Kayak anak saya juga sehat sampai sekarang, alhamdulillah gitu, normal lagi ya teman-teman ya. Jadi cukup sekian dulu video dari saya ya teman-teman.